warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan Ibu Siti Aisyah. Wah, senang sekali rasanya kali ini Ibu bertemu kalian semua di kelas 9. Wow, kali ini Ibu akan mengajar pelajaran IPA. Wah, senang sekali. Nah, sebelum masuk pelajaran IPA di kelas 9, kali ini Ibu ingin bercerita sedikit. Seperti biasa ya, sebelum masuk di dalam kelas, sebelum masuk pelajaran biasanya Ibu melakukan games atau cerita-cerita motivasi. Nah, kali ini Ibu ingin sedikit bercerita dulu. Sebelum bercerita, Ibu ingin bertanya dulu. Anak-anak Ibu tahu negara Jepang ya? Jepang merupakan salah satu negara maju di mana masyarakatnya atau sumber daya manusianya itu sudah berkualitas baik. Hal ini terlihat dari banyaknya barang-barang, misalnya barang-barang elektronik yang ada di Indonesia atau bahkan di rumah kalian semua, banyak barang-barang elektroniknya yang made in Jepang. Nah, hal ini menunjukkan kemajuan dari negara Jepang. Nah, padahal kalian juga tahu dalam pelajaran sejarah ya, bahwasanya negara Jepang ini pernah mengalami kehancuran yang luar biasa, di mana dua daerahnya yaitu Nagasaki dan juga Hiroshima mengalami pengeboman yang luar biasa sehingga menghasilkan kehancuran. Tapi hal ini ternyata tidak menghambat negara Jepang hingga sekarang ini bisa menjadi negara maju. Nah, Ananda pernah berpikir atau bertanya-tanya apa sih hal yang bisa membuat negara Jepang ini bisa maju saat seperti sekarang ini? Nah, ternyata anak-anak Ibu ya, negara Jepang pada saat itu Perdana Menterinya atau Presidennya itu melakukan satu hal utama yang sangat mempengaruhi, yaitu adalah perubahan pendidikan atau perbaikan pendidikan. Nah, ternyata pendidikan itu sangat berpengaruh ya terhadap peradaban suatu bangsa atau kemajuan suatu bangsa. Nah, sama halnya dengan saat sekarang ini kita, walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, pendidikan menjadi hal utama. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap semangat. Nah, ternyata pendidikan itu sangat penting, di mana pendidikan itu memberikan pengetahuan, ilmu, dan juga keterampilan. Nah, oleh karena itu, anak-anak Ibu semua harus tetap semangat ya. Walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, harus tetap semangat belajarnya, tetap semangat dalam menempuh pendidikannya. Nah, apalagi nanti kali kita akan membahas di kelas 9 ini, bab satunya adalah sistem reproduksi. Jadi terus semangat ya, tonton terus video Ibu dan simak baik-baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat! Baiklah anak-anak Ibu, untuk materi pertama pada pelajaran kelas 9 ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem tubuh yang sangat penting. Nah, anak-anak Ibu masih ingat kan, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Di sini dalam berkembang biak digunakanlah sistem reproduksi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu sistem reproduksi manusia, di sini Ibu menunjukkan peta konsep dari bab pertama kita ini. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia, di mana sistem reproduksi manusia itu terdiri atau ada dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan juga sistem reproduksi pada wanita. Nah, untuk sistem reproduksi pada pria itu terdiri atas 3. Yang pertama ada testis, kemudian fasa deferensia dan juga penis. Sedangkan pada wanita adanya oviduk, uterus dan juga vagina. Nah, untuk testis itu sendiri nantinya akan menghasilkan sperma, dan juga pada wanita itu akan menghasilkan ovum, di mana nanti akan terjadi proses fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, mungkin anak-anak sebagian sudah pernah dengar adanya proses di mana makhluk hidup yang awalnya mulai dari zigot atau embrio kemudian akan berkembang terus sehingga hasil akhirnya atau pada akhirnya akan menjadi manusia yang utuh. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai kelainan dan penyakit dari sistem reproduksi itu sendiri. Dan yang terakhir, nanti Ibu juga akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa melindungi organ-organ ini agar bisa tetap sehat dan baik. Nah, anak-anak Ibu, kita semua wajib bersyukur ya kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia ini, sehingga kita bisa melihat keindahan dan juga berbagai ciptaannya. Tetapi, pernahkah anak-anak Ibu berpikir ataupun bertanya-tanya bagaimana bisa anak-anak Ibu bisa berada di dunia ini?
berapa lama kira-kira anak-anak ibu ada di dalam kandungan ibu kalian, dan juga saat di dalam kandungan bagaimana anak-anak ibu bisa mendapatkan sumber makanan. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti dengan mempelajari materi sistem reproduksi manusia ini kita akan bisa menjawabnya. Jadi anak-anak ibu harus tetap semangat ya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Anak-anak ibu masih ingat materi kelas 7 pada sistem organisasi makhluk hidup? Di sana menjelaskan mengenai bagaimana manusia atau makhluk hidup tercipta mulai dari sel, kemudian bergabung membentuk jaringan menjadi organ kemudian menjadi sistem organ, dan akhirnya menjadi sistem organisasi itu sendiri. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, yuk kita pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Nah, seperti yang tadi telah Ibu sampaikan bahwasanya manusia atau makhluk hidup diawali dengan sel. Sel yang awalnya berjumlah 1 mengalami pembelahan sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak. Nah, pada manusia dewasa itu selnya bisa mencapai 200 triliunan. Nah, pembelahan sel itu sendiri sangat penting ya anak-anak ya, di mana tujuan dari pembelahan sel ini yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembelahan sel itu sendiri, di mana sel itu terbagi atas 2, ada pembelahan meiosis dan juga pembelahan mitosis. Pembelahan sel mitosis yaitu adalah pembelahan di mana selnya akan menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki karakteristik identik ya dengan genetik dari induknya. Sedangkan pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang mempunyai kromosom haploid atau N yang berasal dari sel indukan diploid. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan pembahasan mengenai sistem reproduksi. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.